Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Lausat Melisa di acara ibadah online Komisi Anak Kalam Kudus. Sudah siap belum mau ibadahnya? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah mandi semua? Ya, sip. Kalau gitu, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Kita mau berdoa dulu bersama ya. Yuk, ikutin Lausat berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kalau kita mau ikut ibadah online, suasana hati kita gimana? Happy semua? Ada sukacita? Ya, harus ada sukacita ya di dalam hati kita karena kita punya Tuhan Yesus di dalam hati kita. Yuk kita nyanyi ada sukacita di hatiku, yuk. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bahagia bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sekarang lu mau tanya, coba kasih Tuhan Yesus kepada kita itu bisa berubah apa enggak ya? Enggak ya adik-adik, kasih Tuhan Yesus sama kita itu tetap gak akan berubah. Meskipun gunung-gunung itu berpindah, kasih Tuhan Yesus tetap sama kepada kita. Yuk kita mau nyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Bangkit berdiri semua ya, kita pakai gerakan. Yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak
beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman. Sudah siapkan hati kita? Nah, kalau mendengarkan firman harus duduk yang manis, nggak boleh sambil makan atau sambil mainan ya. Yuk kita mau doa dulu untuk firman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menyiapkan hati kami semua untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman semua. Hai. Sekarang yang pimpin Lulu. Jangan bilang Yoshi ya. Oh iya, tahu nggak? Lulu punya satu lagu. Lulu mau tes dulu ya. Tes. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lulu mau cerita. Lulu seneng banget karena sampai hari ini Lulu diberkati. Lulu seneng loh. Atau Lulu aja ya yang cerita ya. Gak usah panggil Yoshi ya, gitu ya. Lulu. Hah? Ada Yoshi datang. Lulu di mana Lulu? Sudah. Shh, tutup dulu ya. Bye guys. Ya Lose. Lulu kok udah ada di sini sih, padahal belum jamnya loh untuk kita cerita sama teman-teman. Gimana? Tadi Lulu udah gak sabar loh, pengen ketemu teman-teman. Jadi Lulu curi start kameranya. Oh, terus tadi lo dengar Lulu nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Aku Diberkati. Mau nyanyi lagi gak Lulu? Mau. Oke, coba sekarang Lulu nyanyi di depan teman-teman ya. Siap. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Yeay! Give me applause. Thank you guys. Selesai loh, selesai. Good ya, suaranya Lulu makin hari makin bagus ya. Udah naik kelas suaranya makin bagus. Iya dong. Kayak dari lagu itu Lulu mau belajar tentang apa sih emangnya? Dari yang lagu itu Lulu belajar kalau hidup Lulu selalu diberkati. Berkat apa emang yang Tuhan kasih? Banyak. Tuhan kasih mata, Tuhan kasih mulut yang bisa lo segerakin. Oh iya bener ya. Tuhan kasih hidung walaupun gak bisa mencium. Tuhan kasih telinga yang kecil ini walaupun gak bisa pakai anting-anting. Tuhan kasih rambut dan Tuhan kasih lotion untuk temenin Lulu. Bener. Terus harusnya kalau sudah dapat berkat yang banyak banget ini, Lulu harus ngapain dong? Ngapain lotion? Ya ikut lotion lah. Lotion kemana Lulu ikut. Lotion bobo ya Lulu bobo. Gitu kan? Loh gak gitu konsepnya. Gini ya, Lotion mau cerita tentang perumpamaan. Lulu tahu perumpamaan gak? Apa tuh? Gak ikut sekolah minggu waktu Om Paulus cerita ya? Itu waktu itu Om Paulus sudah cerita tentang perumpamaan. Gak inget waktu itu. Lulu ingatnya disuruh tanam kecambah. Oh ya bener sih itu aktivitasnya. Tapi ini waktu itu Om Paulus cerita perumpamaan itu adalah cerita yang Tuhan Yesus pakai untuk mengajar orang banyak.
Oh, gitu. Terus hari ini lo semua cerita tentang menanam kecambah juga? Bukan, hari ini kita mau cerita tentang perumpamaan talenta. Talenta, iya. Nah, nih, yuk anak-anak yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya dari Matius. Tuh, Lulu duduk yang manis dulu ya di pangku ya. Siap. Dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Coba Lulu lihat. Panjangnya. Nggak ada yang pendek ya ceritanya Tuhan Yesus? Ada yang pendek, tapi hari ini kita mau belajar yang panjang. Nah, kita mau belajarnya dari sebuah video. Lo bawa videonya kok. Videonya bagus. Tapi Lulu dan anak-anak semua duduk yang manis ya. Alkitabnya masih dalam keadaan terbuka. Nah, begini ceritanya. Pada waktu itu ada seorang tuan yang mempunyai 3 hamba, 3 pelayan. Tuan itu mau melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sebelum pergi, tuannya menitipkan sesuatu kepada masing-masing pelayan. Nitip apa lo, Syeh? Nah ini kita lihat tuh pelayannya dipanggil. Pelayan pertama dititipkan 5 talenta. Talenta itu apa lo, Syeh? Talenta itu uang. Uang yang nanti bisa mereka pakai lalu harus mereka bikin jadi lebih banyak. Nah pelayan yang kedua dapatnya 2 talenta. Pelayan yang ketiga dapatnya 1 talenta. Kok cuman sedikit loh, Syeh? Ya nggak apa-apa, itu yang tuannya percayakan. Nah lalu tuannya pergi. Terus sama talenta itu mereka disuruh ngapain? Mereka harus melipat gandakan. Lipat ganda, apa itu lipat ganda? Lulu nggak ngerti. Talentanya artinya harus dibuat lebih banyak, harus dipakai dengan begitu berguna. Lalu sama pelayan yang pertama dia berusaha tuh. Lihat dia bikin usaha, dia beli dulu pakai uang yang dikasih tadi. Dia beli sesuatu, lalu dia usahakan dengan baik. Ternyata dia belinya anggur ya. Dia belinya anggur. Tuh dia buat sesuatu dan akhirnya bisa dia jual lagi dengan harga yang lebih mahal loh Lulu. Setelah dijual lebih mahal, pelayan yang pertama dapat uangnya jauh lebih banyak. Pelayan yang kedua gimana loh, Syeh? Sama, pelayan yang kedua juga gitu. 2 talentanya dijual. Lalu pelayan yang ketiga, pelayan yang ketiga menarik. Dia nggak ngapa-ngapain. Talentanya malah disimpan di dalam lubang, digali lubang yang di dalam. Katanya sih biar nggak hilang gitu. Nah lalu suatu hari tuannya akhirnya pulang dari perjalanan panjang. Dipanggil semua pelayan-pelayannya. Pelayan satu datang. Mana talentamu? Ternyata dia berhasil membawa 10 talenta loh Lulu. Dia menjadi hamba yang baik. Tuannya bilang, masuklah ke rumahku hai engkau hamba yang baik dan setia. Lalu dipanggillah pelayan yang kedua. Pelayan yang kedua juga berhasil. Dia berhasil membawa 4 talenta. Lalu tuannya juga bilang, engkau hamba yang baik dan setia, masuklah ke rumahku. Lalu sekarang giliran pelayan yang ketiga. Coba Lulu tebak apa yang terjadi. Pasti pelayan yang ketiga dimarahin. Kok Lulu tahu dimarahin? Soalnya walaupun kotaknya besar tuh ya, tapi pasti isinya tetap sama. Kayak Lulu pelayan yang ketiga suka nakal. Tuh kan isinya kecil kan loh, Syeh? Iya Lulu bener. Pelayan yang ketiga tetap membawa 1 talenta. Tuannya menjadi sangat marah. Sebab pelayan yang ketiga ini pelayan yang malas. Ketika 2 temannya yang lain bekerja dengan rajin supaya talenta yang diberikan semakin berlipat ganda, pelayan yang ketiga malah menguburnya dan dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan sampai tuannya pulang pun talentanya tetap
satu. Akhirnya karena dia adalah pelayan yang malas dan tidak setia, dia dihukum. Kalau di video, dia diapain lu? Diusir, gak boleh masuk lagi dalam rumahnya, gak boleh lagi kerja sama tuannya. Iya, tapi kalau di dalam Alkitab dikatakan, hamba yang tidak berguna itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Nah gitu lu ceritanya. Oh gitu. Oh gitu. Emang Lulu ngerti? Ngerti loh, Syah. Coba kalau ngerti Lulu jelasin ke teman-teman. Nanti kalau salah, lo sebantu benerin ya. Siap. Jadi gini, teman-teman, dengarkan Lulu. Jadi kan, di cerita itu kan tadi itu ada pelayan, dapat talenta, dapat duit dari tuannya. Nah, sebagai pelayan yang baik kan harusnya mereka pakai uang itu sebaik-baiknya kan. Terus malah kalau bisa dijadikan lebih banyak banget, ya kan? Tapi pelayan yang ketiga malah males dan tuannya itu marah. Gitu loh, Syah. Nah, terus hubungannya buat anak-anak, buat Losha, terus buat Lulu apa? Itu juga dijelasin. Ya iya, katanya Lulu mau cerita hari ini. Gitu ya. Ya udah. Terus hubungannya gini loh, teman-teman. Gimana Losha? Ya udah Losha aja yang cerita. Nah, jadi gini anak-anak, pelayan-pelayan itu seperti kita, seperti Losha, seperti anak-anak, seperti Lulu. Iya, seperti Lulu juga. Kita sudah dikasih banyak hal sama Tuhan. Kita dikasih berkat yang melimpah setiap harinya. Bukan hanya talenta, tapi kita juga diberikan tubuh yang sehat, dikasih mata yang bisa melihat, dikasih mulut yang bisa berbicara, dikasih apa lagi lu? Dikasih kaki yang bisa berjalan. Bener, dikasih apa lagi lu? Tangan yang bisa memegang dan usil. Tidak, bukan untuk usil. Tangan yang bisa memegang, yang bisa menggambar, dikasih papa mama yang kasih kita makan. Iya bener. Apalagi lu? Dikasih talenta. Lulu emang talentanya apa? Berbicara. Iya bener. Dikasih talenta. Ada yang dikasih talentanya bernyanyi, menari. Lulu bisa nari? Dulu waktu bayi di dalam waktu di pabrik bisa nari. Waktu di pabrik ya, soalnya dulu boneka ya. Ada yang juga dikasih talentanya bersepeda, ada yang bisa dikasih talenta itu menolong orang, berbuat baik. Banyak banget yang Tuhan kasih ke kita. Terus tugas kita harusnya ngapain lu kalau dari cerita tadi? Tugas kita berarti seharusnya kita menggunakan semua yang Tuhan berikan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh yeah, bener. Kita harus melakukan apapun yang sudah Tuhan berikan ke dalam diri kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Contohnya gimana Losha? Contohnya gini, karena Tuhan sudah kasih kita tangan, berarti tangan ini harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Bukan untuk usil, bukan untuk mencuri, bukan untuk mukul temen, tapi untuk menolong orang, untuk berdoa. Terus Tuhan juga sudah kasih kita mulut yang bisa berbicara, jangan dipakai buat ngomong yang kotor-kotor, yang kasar-kasar. No. Iya, not good. Bener, not good. Terus harusnya dipakai buat apa lu? Buat memuji Tuhan, buat apa itu kalau ada teman yang susah itu loh. Oh, memberi semangat teman yang susah. Ya, menghibur teman yang sedih. Bener. Terus kalau Tuhan kasih kita tadi ada yang punya talenta bisa menyanyi, ya berarti harusnya dipakainya gimana? Ya dipakainya buat memuji Tuhan lah. Jangan cuma buat nyanyi-nyanyi gak jelas, tapi waktu sekolah minggu nyanyinya iya bener, gak boleh gitu ya Lulu ya. Iya gak boleh. Oke, ini ada satu ayat di dalam Alkitab yang ngomong bahwa apapun yang kita lakukan harus dilakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada Losha? Ada.
Lulu nggak pernah baca Alkitab ya? Pernah, tapi selalu di Kejadian. Oh ya udah, sekarang kita ke Kolose, bukan Kejadian lagi ya. Yuk anak-anak yang ada di rumah, kita buka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, Lulu mau baca ayatnya buat kita ya. Kolose 3 ayat 23, ayo baca Lulu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Good. Apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi anak-anak yang ada di rumah, yuk mulai hari ini, apapun yang sudah Tuhan kasih kepada setiap kita, mata yang sehat, telinga yang bisa mendengar, anggota tubuh yang baik, talenta, hobi, bahkan mungkin ada yang Tuhan titipkan harta yang banyak, yuk kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai kapan lo ngelakuin kayak begini? Sampai kapan lu? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus datang kedua kali kapan? Kita ndak tahu. Itu artinya dilakukannya sampai selama-lamanya, forever and ever. Ya, selama-lamanya. Supaya nanti ketika Tuhan Yesus melihat kita, Tuhan Yesus melihat dengan tersenyum anak-anak dan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah ke dalam rumahku." Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalan kita dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberkati hidup kami. Pagi, siang, malam, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kami sadar bahwa semua yang kami punya, kesehatan kami, kepintaran kami, talenta kami, harta kami, itu semua datangnya dari Tuhan. Untuk itu, tolong kami Tuhan boleh memakai semua yang Tuhan beri hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami rindu Tuhan melihat kami sebagai anak-anak yang baik dan setia. Saat ini Losha mau berdoa untuk semua anak-anak yang di rumah. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Kristus dan taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye guys. Bye. Bye. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mempersiapkan uang persembahan. Nah, ada dua cara yang harus kita lihat. Pertama, kita bisa menyiapkan uang persembahan disimpan di dalam kantong atau kotak. Nanti setelah itu kalau ibadahnya sudah mulai di gereja, kita bisa memasukkannya. Cara kedua, adik-adik bisa minta tolong sama mama atau papa untuk mengirimkan uang persembahan ke nomor di bawah ini. Nah, yuk sekarang kita mau nyanyi Burung Pipit. Kita sambil siapkan persembahan sambil kita nyanyi ya, yuk. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti
pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, sekarang saatnya kita mau doa untuk persembahan kita ya. Yuk, sikap berdoa yang baik, ikutinlah Ustaz berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati papa mama kami. Terima kasih juga Engkau sudah memberkati pekerjaan papa mama kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Kita sudah selesai. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes.